Mari kita belajar bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Hairunisa, NIM 22271800103, kelas 5A PGSD, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menampilkan media pembelajaran untuk kelas 5, tema 3, subtema 3, pembelajaran ke-1, yaitu memuat pembelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Berikut ini merupakan kompetensi dasar dan indikatornya. Perhatikan percakapan dua anak perempuan tersebut. Leni, saat sakit mah kamu kambuh, apa obat yang kamu minum? Susan pun menjawab, aku minum tablet mah. Aku tahu obat itu karena melihat iklannya di televisi. Dua anak perempuan tersebut sedang membicarakan obat yang ada pada iklan di televisi. Nah, sekarang apa sih iklan itu? Iklan merupakan sebuah media untuk menawarkan produk berupa barang atau jasa. Salah satu tujuan iklan adalah meyakinkan orang lain agar menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Cara meyakinkannya adalah dengan mencantumkan informasi keunggulan produk ke dalam iklan. Macam-macam iklan yaitu ada iklan media cetak dan iklan media elektronik. Iklan media cetak adalah iklan yang menggunakan media cetak seperti koran, majalah, tabloid, brosur, dan baliho. Sedangkan iklan media elektronik adalah iklan yang menggunakan alat elektronik dalam penyampaiannya, misalnya televisi, radio, film, dan internet. Ini merupakan salah satu teks percakapan iklan elektronik, yaitu obat sakit perut PSP, pil sakit perut. Teks percakapan iklan tersebut nantinya akan dimainperankan oleh siswa-siswi. Dari contoh iklan tersebut, merujuk kepada obat pencegahan sakit perut, yaitu PSP. Sakit perut itu sendiri bisa disebabkan karena gangguan pada sistem pencernaan. Manusia pada dasarnya membutuhkan makanan untuk menambah energi saat beraktivitas. Lalu, manusia mencerna makanan menggunakan organ pencernaan. Makanan yang dimakan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi yang dibutuhkan bagi tubuh. Berikut sistem pencernaan manusia. Yang pertama ada mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang terakhir ada anus. Fungsi-fungsi dari setiap bagian organ sistem pencernaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada mulut. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar lebih mudah ditelan. Lalu selanjutnya yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan berperan dalam mengantarkan makanan yang sudah ditelan untuk melalui proses selanjutnya dalam lambung. Gerakan kerongkongan yang berkontraksi untuk mendorong makanan ke lambung disebut gerak peristaltik. Setelah dari kerongkongan yaitu menuju ke lambung. Lambung mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama, tempat menyimpan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya. Yang kedua, memecah dan mengaduk makanan dengan mekanisme gerak peristaltik. Yang ketiga, mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim dalam lambung. Setelah dari lambung yaitu menuju ke usus halus. Usus halus adalah ileum yang mana bertugas dalam menyelesaikan proses penyerapan nutrisi dan penyerapan asam empedu untuk dapat didaur ulang lagi. Setelah ke usus halus menuju ke usus besar. Fungsi utama usus besar adalah membuang air dan garam yang tidak dapat dicerna dan membentuk limbah padatan yang dapat dikeluarkan. Yang terakhir yaitu menuju anus. Anus berfungsi untuk proses defekasi feses dan mengatur keluarnya feses. Defekasi adalah proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses. Hasil
Hasil akhir dari sistem pencernaan makanan berupa feses atau kotoran. Dari sistem pencernaan tersebut, terdapat faktor yang menyebabkan gangguan sistem pencernaan. Faktor penyebab gangguan sistem pencernaan itu ada 3. Yang pertama, kurangnya asupan makanan berserat. Hal ini mengakibatkan jika kurang serat, maka seseorang dapat mengalami sembelit. Selanjutnya ada pola makan yang tidak teratur. Hal ini dapat menyebabkan penyakit MAH. Yang terakhir, makanan dan minuman yang tidak bersih. Hal ini dapat menyebabkan penyakit diare dan kolera. Lalu, bagaimana jika ingin terhindar dari penyakit tersebut? Berikut merupakan cara menjaga kesehatan organ pencernaan. Yang pertama, selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Yang kedua, makan makanan yang sehat seperti buah, sayur, serta makanan yang berserat. Yang ketiga, hindari makan makanan yang terlalu pedas dan asam. Selanjutnya, saat makan, makanlah dengan tenang. Kunyah makanan sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan. Dan yang terakhir, banyaklah minum air putih setelah makan. Hindari minuman beralkohol dan bersoda. Baik anak-anak, karena penyampaian materi telah selesai. Sekarang, mari kita mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. LKPD ini berupa file berbentuk PDF yang nantinya akan dibagikan ke grup WhatsApp. Setelah itu kita mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasi ini terdapat di Google Form yang nantinya kalian bisa kerjakan melalui membuka link yang sudah tersedia. Sekian penjelasan media pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.